Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanira Dwi Avioni dengan NIM 2311212007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Nailul Hikmi, SKM MPH. Pada pembelajaran kita sebelumnya, yaitu mengenai siklus manajemen bencana, terdapat 3 siklus. Yang pertama itu ada pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi bagian pasca bencana di siklus manajemen bencana. Yang pertama, kita membahas mengenai rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rehabilitasi yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana. Sasaran utama rehabilitasi ini yaitu tercapainya normalisasi kehidupan masyarakat di mana berbagai aspek pemerintah dan kehidupan berjalan secara wajar seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Nah, karakteristik utama rehabilitasi ini yaitu bersifat pemulihan pada kondisi yang sudah ada sebelumnya, berfokus pada normalisasi kehidupan masyarakat, mengembalikan fungsi dasar publik, bersifat sementara dan mendesak, dilakukan dalam jangka pendek hingga menengah. Selanjutnya kita masuk pada materi rekonstruksi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, dan kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat. Sasaran utama pada rekonstruksi ini adalah tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, pulihnya kehidupan sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Rekonstruksi ini menganut prinsip build back better yang artinya membangun kembali dengan yang lebih baik. Maksudnya kita dapat membangun kembali infrastruktur yang lebih tahan bencana, kualitas bangunan yang lebih baik, tata ruang yang lebih aman, sistem peringatan dini yang lebih baik, dan kapasitas masyarakat yang lebih kuat. Materi selanjutnya itu mengenai kerangka kerja rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagian A yaitu struktur organisasi, terdiri dari tim kaji cepat atau rapid assessment, bertugas untuk fase tanggap darurat, melakukan penilaian kerusakan awal, mengidentifikasi kebutuhan mendesak, dan menyusun rekomendasi tindakan yang cepat. Yang kedua yaitu ada tim asesmen atau penilaian mendalam, yang bertugas untuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi, melakukan kajian kebutuhan yang komprehensif, menyusun rencana detail pemulihan, dan koordinasi dengan berbagai stakeholder. Bagian B itu tahapan perencanaan, terdiri dari kajian kebutuhan pasca bencana, formulasi bencana aksi, dan komponen perencanaan. Selanjutnya itu ada kegiatan rehabilitasi. Yang pertama itu perbaikan lingkungan daerah bencana seperti pembersihan puing, normalisasi sungai, restorasi lahan, dan pengendalian erosi. Yang kedua itu ada perbaikan sarana dan prasarana umum seperti perbaikan darurat, perbaikan sementara, standarisasi keamanan, dan accessibility. Yang ketiga ada bantuan perbaikan rumah masyarakat. Keempat, pemulihan sosial psikologi seperti trauma healing, trauma psikososial, rehabilitasi mental, dan dukungan sosial. Lalu yang kelima ada pelayanan kesehatan seperti pelayanan medis darurat, pengobatan penyakit, kesehatan ibu dan anak, dan kesehatan lingkungan. Yang keenam ada rekonsiliasi dan resolusi konflik seperti mediasi konflik atau penyelesaian sengketa akibat bencana, dialog masyarakat, dan penguatan kohesi sosial. Yang ketujuh adalah pemulihan sosial ekonomi budaya. Yang kedelapan ada pemulihan keamanan dan ketertiban. Yang kesembilan ada pemulihan fungsi pemerintah. Dan yang kesepuluh ada pemulihan fungsi layanan publik seperti pelayanan kependudukan, layanan perizinan, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan. Nah, tadi kita membahas kegiatan rehabilitasi, selanjutnya itu kegiatan rekonstruksi. Yang pertama itu ada membangun kembali sarana dan prasarana. Sesuai dengan prinsip tadi, yaitu build back better, maka untuk standar rekonstruksi itu harus lebih tinggi dari sebelumnya agar kuat menahan bencana.
Rekonstruksi ini juga harus memiliki teknologi tahan bencana, seperti material dan desain yang dibuat sedemikian rupa agar kuat tahan bencana, lalu memiliki integrasi sistem yaitu konektivitas antara infrastruktur dan sustainability yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua itu ada pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit dan klinik berstandar baru, fasilitas pendidikan yaitu sekolah dengan konsep sekolah yang aman, fasilitas olahraga yaitu lapangan dan gedung olahraga, dan fasilitas keagamaan seperti tempat ibadah. Yang ketiga ada pembangunan kembali sarana sosial budaya seperti pusat budaya, perpustakaan, museum, dan ruang publik. Untuk lancarnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini, pastinya ada koordinasi antar lembaga. Yang pertama itu di tingkat daerah, yang dimana terdiri atas yang pertama ada Dinas Pekerjaan Umum sebagai koordinator infrastruktur bangunan gedung. Yang kedua ada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Yang kedua itu dari tingkat provinsi yang berperan sebagai koordinasi strategis regional, dukungan teknis dan anggaran, monitoring dan evaluasi, serta advokat ke pusat. Nah, materi terakhir itu mengenai hambatan dan permasalahan. Yang pertama itu ada masalah koordinasi. Nah, terkadang antar instansi atau lembaga itu kurang fleksibel dalam bekerja sama sehingga prosesnya menjadi lambat. Yang itu masalah kecepatan respon. Respon yang lambat atau proses administrasi yang panjang atau birokrasi yang berbelit-belit membuat bantuan atau pemulihan menjadi terlambat. Yang ketiga itu masalah anggaran. Keterbatasan anggaran atau dana yang tersedia seringkali tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pemulihan dan pembangunan kembali. Baiklah, materi hambatan tadi merupakan materi terakhir dalam pemaparan materi saya pada kali ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.